Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu kegiatan seni rupa yang sangat dekat dengan dunia anak, yaitu finger painting. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu, menurut kalian, ketika anak mencelupkan jarinya ke cat lalu menggoreskannya ke kertas, apakah itu hanya sekedar bermain? Tidak Pak, itu juga bisa menjadi kegiatan belajar. Benar, di dalam PAUD bermain adalah cara anak belajar. Sekarang coba perhatikan karya ini. Kemampuan apa saja yang muncul dari kegiatan seperti ini? Silahkan, siapa yang mau jawab? Motorik halus, Pak. Kreativitas juga. Benar, jadi dari satu kegiatan sederhana banyak aspek yang terstimulasi. Jadi bisa dilihat ya di dalam slide bahwa konsep finger painting adalah teknik melukis menggunakan jari sebagai alat utama untuk membuat titik, garis, sapuan warna, bentuk, atau gambar bebas. Jadi ini sama aja sama kayak teori prinsip seni rupa ya, unsur dan prinsip seni rupa. Namun pada kegiatan finger painting ini, kalau dia dalam pendidikan anak usia dini, tujuan goals utamanya bukan menghasilkan karya yang bagus atau yang estetis dan sebagainya, melainkan fokusnya untuk proses eksplorasi anak, bukan kesempurnaan bentuk. Kita lanjut ya. Slide selanjutnya adalah manfaat bagi perkembangan anak. Manfaat dari apa? Ya manfaat dari kegiatan finger painting itu sendiri. Bisa dilihat ya, dari yang pertama adalah motorik halus, yang dimana motorik halus ini masuk ke aspek perkembangan apa? Fisik motorik. Kalau sensorik masuk ke mana? Fisik motorik juga. Kreativitas? Kognitif. Terus bahasa? Sosial emosional? Nah, itulah manfaat dari kegiatan finger painting yang akan dilakukan diadaptasi ke kelas kalian masing-masing gitu ya, di tahunnya masing-masing. Oke, selanjutnya prinsip keamanan. Tidak lepas dari pengamatan bimbingan guru atau orang tua, anak-anak perlu didampingi. Setuju? Setuju. Nah, di sini 3 prinsip utamanya: aman, terarah, dan nyaman. Yang dimana aman itu adalah cat tidak beracun, terus tidak berbau menyengat dan mudah dibersihkan. Ada satu yang harus diperhatikan lagi, seperti misalnya penggunaan alat yang tajam ya, itu bisa dihindari dengan yang tumpul. Misalnya penggunaan pisau ya jangan dipakai. Lalu selanjutnya terarah. Nah, di sini terarah aturan sederhana, cat di kertas, tidak di mulut, tidak ke teman. Karena finger painting juga bukan hanya bisa dilakukan di media kertas saja. Bahkan ada yang namanya face painting, itu kan di muka ya. Nah, itu khawatirnya catnya berbahaya, ya mending di kertas saja, agar mudah didapatkan oleh guru-guru itu sendiri ketika mengajar di kelasnya masing-masing. Nah, yang terakhir nyaman. Nyaman di sini ada konteksnya alas, meja, celemek, tisu, air, dan ruang tidak licin. Ya, di sini nyaman tuh bukan berarti kelasnya dingin, kelasnya ber-AC atau apa gimana ya, tapi kenyamanan dalam berkarya finger painting. Bisa dilihat alas meja misalnya untuk menghindari tumpah kayak gitu dari bahan-bahan yang sukar dibersihkan. Nah, di sini mungkin bisa diadaptasi ya pertanyaan di kelas, mengapa guru PAUD tidak boleh sembarangan memilih cat? Ya karena itu dari 3 prinsip utama ini: aman, terarah, dan nyaman. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan kita bisa, sebenarnya itu kondisional, tergantung dari ketersediaan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Tidak perlu harus, misalnya catnya harus beli kemana, enggak perlu ya. Misalnya bisa memanfaatkan lingkungan. Misalnya kalau di lingkungan yang perkebunan manggis memiliki unsur pewarna alam.
Kalau kulit manggis diekstraksi itu menghasilkan warna apa kira-kira? Nah, seperti itu ya. Maksudnya bisa memanfaatkan keadaan lingkungan geografis, pokoknya berkegiatan masuk ke dalam antropologi di lingkungannya masing-masing. Jadi nggak perlu harus pakai cat akrilik, cat poster dan lain sebagainya. Nah, di sini secara umum alat dan bahannya bisa dilihat dari sini, kertas gambar atau kertas manila. Kertas manila kalian pasti kurang ini ya, kurang paham apa itu kertas manila. Nah, terus ada cat finger painting aman untuk anak ya, tadi misalnya pakai pewarna alam yang tidak beracun, yang juga tidak suka dibersihkan, tidak menempel gitu. Ya. Nah, terus ada wadah kecil untuk yang warna, lalu ada celemek untuk perlindungan pakaian atau perlindungan badannya ya. Lalu ada alas meja, tisu atau lap dan air untuk membersihkan. Tisu dan lap juga kadang digunakan sebagai teknik saat dicocol ya, atau ingin warnanya menjadi transparan itu bisa diambil pakai tisu. Nah, di sini tipsnya adalah siapkan bahan sebelum kelas dimulai agar waktu praktik efektif ketika memulai kegiatan finger painting di kelas. Oke, selanjutnya, nah ini langkah-langkah kegiatan finger painting. Yang pertama persiapan alat dan aturan. Yang kedua pengenalan warna. Ketiga demonstrasi guru. Ya, kalian sebagai gurunya kan ya. Yang keempat mahasiswa atau anak mencoba. Anak mencoba dari bahan yang telah disiapkan. Lalu yang kelima tahap apresiasi dan cerita karya. Kenapa di sini saya menyampaikan ada tahap langkah kegiatan apresiasi dan cerita karya? Karena finger painting ini bisa termasuk ke dalam aspek perkembangan bahasa, yang dimana bahasa merupakan alat komunikasi ya. Komunikasi anak, misalnya dia menceritakan tentang karyanya, misalnya dia lagi bikin bunga, kenapa dia bikin bunganya kayak gitu, bisa kenapa bunganya pakai warnanya hitam. Mungkin di situ ada cerita di balik konsep karya yang dia buat. Mungkin saja ada pemaknaan lain, mungkin saja ada cerita lain di balik karyanya tersebut, sehingga misalnya karyanya tidak sesuai atau tidak realis dengan kondisi alam. Misalnya anak membuat matahari berwarna ungu, matahari berwarna coklat. Nah, itu kan biasanya mereka ya ekspresi mereka aja gitu. Karena seni rupa ini bukan hanya soal tentang kognitif, tapi lebih menekankan pada aspek kreativitasnya itu sendiri, menuangkan imajinasi mereka ke dalam sebuah karya. Begitu ya. Sampai sini paham? Insya Allah. Selanjutnya kita akan praktik membuat karya. Pada minggu lalu saya sudah memberikan instruksi kepada kalian untuk membawa alat dan bahan menggambar kan? Nah, itu silahkan disiapkan alat-alatnya. Di dalam slide ini kalian bisa mengikuti petunjuk yang telah saya sampaikan di dalam slide ini ya. Yang pertama, celupkan ujung jari secukupnya. Jangan semua ujung jari, apalagi setangan-setangan kalian celupkan ya. Lalu buat garis warna hijau sebagai batang. Ini sebagai demonstrasi awal ya, praktik awal. Kalian mengikuti instruksi yang saya berikan. Setelahnya kalian praktik sendiri menurut imajinasi kalian masing-masing. Yang ketiga, buat titik merah atau kuning sebagai bunga. Lalu tambahkan hiasan bebas. Lalu setelahnya kalian bisa ceritakan karya yang kalian buat.
Jadi sambil kalian berkarya, saya mau menjelaskan beberapa hal ya tentang finger painting ini. Ketika ini kegiatan ini diadaptasi di kelas, guru bukan hanya pengendali hasil karya, tetapi pengarah proses belajar. Jadi kalian harus membebaskan anak-anak, dia mau berkarya apa dengan teknik finger painting ini. Jangan kalian suruh gitu mengendalikan anak-anak harus gambar ini, yaitu terserah mereka mau berkarya seperti apa pada akhirnya. Nah, bisa dilihat di sini guru harus menyiapkan, mencontohkan, mengamati dan mengapresiasi. Di sini menyiapkan apa? Menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan, terus persiapan ruangan juga dan menyiapkan aturan-aturan yang akan dilakukan ketika kegiatan finger painting ini. Yang dimana aturan-aturan tadi berkaitan dengan misalnya keamanan, kebersihan ya. Kayak gitu, Pak? Lalu mencontohkan, di sini guru mencontohkan cara pakai jari secara sederhana. Misalnya pakai jari untuk membuat kelopak, misalnya kalau pakai jempol itu terlalu besar, bisa pakai kelingking. Kalau ingin lebih besar lagi, pakai jempol kaki juga boleh, karena itu masih pakai jari ya. Itu hanya contoh. Lalu mengamati di sini ada proses keberanian dan bahasa anak. Proses apa? Yaitu dari proses anak mulai berkaryanya ini, dia misalnya udah mulai mengeksplorasi warna, misalnya dari cara dia memilih warna, memadukan warna, karena sebagaimana kita ketahui ada warna primer, sekunder, dan warna tersier ya. Nah, keberanian apa maksudnya? Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian misalnya menggoreskan jarinya ke kertas atau ke kanvas. Jadi dia nggak ragu, dia percaya diri dengan apa yang dia buat. Nah itu termasuk keberanian juga ya. Seperti itu. Lalu guru mengapresiasi. Di sini harus berikan kesempatan anak untuk menceritakan hasil karya yang mereka buat. Karena misalnya dalam satu kegiatan ini mungkin anak akan bervariasi ceritanya. Ada yang bervariasi, ada yang bercerita variasinya tentang misalnya keluarganya, atau hobinya, atau apalagi makanan favoritnya, atau mainan kesukaannya, dan lain-lain ya. Itu bisa anak ceritakan melalui visual karya yang mereka buat. Nah, di sini bisa jadi bahan renungan guru-guru juga. Apa resiko jika terlalu mengatur hasil karya anak? Kira-kira apa? Ya, anak minim kreativitas ya, karena itu berdasarkan perintah. Lalu apa lagi kira-kira? Tidak percaya diri, ya. Dengan terlalu mengaturnya guru terhadap anak dalam berkarya, anak bisa menjadi kurang percaya diri ke depannya, karena dia pada akhirnya menunggu instruksi yang guru berikan. Jadi bukan berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada penilaian berbasis proses. Bisa dilihat ya, keberanian mencoba warna, kemampuan menggunakan jari, ada kreativitas memilih warna dan bentuk, lalu ada kemampuan menceritakan karya, dan sikap mengikuti aturan dan menghargai teman. Contohnya di sini, Ananda mampu memilih warna sendiri, membuat garis dan titik, serta menceritakan karyanya sebagai taman bunga. Nah, begitulah mungkin seperti narasi yang saya berikan kepada kalian tentang kalian mencoba finger painting ini. Sekarang coba kalian tunjukkan pada saya karya-karyanya yang sudah dibuat. Oke, selanjutnya saya akan memberikan instruksi refleksi untuk tugas kalian minggu depan ya. Nah, di sini kalian nanti saya akan kirim tentang pertanyaan-pertanyaan refleksi bagaimana kegiatan finger painting pada pertemuan kali ini saya berikan. Lalu kalian kerjakan di rumahnya masing-masing, dikumpulkan minggu depan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Berarti saya anggap kalian sudah paham ya? Oke, terima kasih atas waktunya.
Jadi kesimpulannya, finger painting adalah media ekspresi, stimulasi perkembangan dan pengalaman belajar seni yang bermanfaat. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.